أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله الحمد لله. Seraya marilah kita awali dengan memanjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpah curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'it tabi'in dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang istiqomah menjalankan ajarannya. Jamaah sekalian, insyaallah diawali kajian pada pagi ini kita akan masuk ke kajian kitab. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan bagi kita. Ada satu kitab yang membahas tentang masalah kepemimpinan. Ya, kepemimpinan seorang suami atau bahasa lain konsep maskulinitas ya. Jadi judul kitabnya adalah Ma'alim Ar-Rujulah fi Qur'anil Karim. Jadi dunia kepemimpinan suami atau kepemimpinan laki-laki. Ini menarik sekali ya. Kitab ini banyak dibahas oleh lembaga-lembaga pendidikan, terutama dalam kajian-kajian orang tua wali tentang mengenal dunia kepemimpinan suami, kepemimpinan ayah, gitu Pak. Ya. Karena nanti kalau mau difotokopi silakan atau mungkin di-share-kan supaya kita bisa melihat, gitu ya, kitabnya. Ya, jadi ini adalah judulnya Ma'alimur Rujulah. Rujulah itu asalnya rajulun, ya, rujulah. Jadi ini menggunakan kalimat muannats. Ma'alimur rujulah fil Qur'anil Karim, ya. Jadi tentang bagaimana kita mengetahui dunia ya kepemimpinan atau konsep kepemimpinan lelaki dalam kaidah Quran dan Karim. Quran yang mulia. Para jamaah sekalian, saya tidak akan membahas satu-satu kalimatnya. Nanti kalau sudah punya kitabnya bagus ini, ya. Tetapi saya akan sampaikan tentang landasan pendahuluan. Kenapa penulis menuliskan kitab ini? Kitab ini ditulis oleh ya Syekh Abdul Karim Saleh. Beliau adalah Ustadz Tafsir wa Ulumul Quran
Bikulliyatil Quran Karim. Beliau ini adalah profesor ya di bidang tafsir dan ilmunya di Al-Azhar. Al-Azhar Kairo, Mesir. Nah, para jamaah sekalian, di mukaddimahnya ini bagus sekali, beliau mengangkat kepada kita tentang bagaimana model pendidikan Allah lewat ayat-ayat Al-Quran kepada kita. Ini menyampaikan tentang sentuhan. Jadi kalau Allah mendidik itu bagaimana sih? Nah, di sini dikatakan fa innal Qur'anal Karim hina yu'radu ma'laman min ma'alimihi aw manhajan akhlaqiyan min manahijihi innama yu'riduhu fi namudad basyariyah nabidah bil hayah wal harakah. Jadi kata beliau, setiap kali Allah mengajarkan manusia lewat ayat-ayat Al-Quran, ya, di mana ketika akan menyampaikan, mengetengahkan, ya, satu ilmu atau metode atau apapun, akhlak misalnya, itu Allah selalu mengetengahkan dalam model contoh yang basyariyah, selalu kepada manusia, ya. Jadi bukan contohnya binatang gitu, bukan contohnya gunung, atau bukan contohnya ya makhluk-makhluk yang lain atau jin misalnya, nggak ada. Ya, di sini basyariyah nabidah bil hayah wal harakah. Yang jadi rule of model itu adalah selalu manusia. Manusia yang dia hidup dalam sebuah komunitas, manusia yang hidup dalam sebuah lingkungan, manusia yang di sana juga ya nabidah bil hayah wal harakah, yang hidup menyatu dan bergerak gitu, tidak diam dalam siklus kehidupan yang nyata. Nah itu. Maka kisah-kisah yang Allah angkat itu selalu memang hidup, sehingga nanti menjadi prototipe sebuah konsep masyarakat. Hingga nanti kalau seandainya ya ini sudah selesai, maka akan dilanjutkan dengan model-model kehidupan yang lain yang sebetulnya itu menjadi contoh bagi kita. Aw manhajat akhlaqiyan min manahi innama ya'riduhu fi namudat basyariyah nabidah bil hayah wal harakah. Ya'riduhu muqtaronan. Nah, kemudian apa? Dalam sebuah model pembelajaran kisah tadi, ini selalu Allah akan ikutkan, selalu didampingi gitu ya, didampingi dengan efek-efek, dampak-dampak, baik itu apakah efek positif atau dampak negatif. Ini hebatnya, ya. Jadi kalau ada kisah, ya, jadi modelnya itu kayak kehidupan sinetron gitu. Ada yang jadi peran siapa, ada yang antagonis, ada protagonis gitu ya. Mana kawan, mana lawan. Itu selalu begitu. Dan suka ada pemain utama kan begitu. Nah, nanti kelihatan mana yang menjadi kawan, mana jadi lawan. Nah, dari satu ya tema utama itu nanti akan terbelah gitu. Sikapnya itu ada yang kawan, ada yang lawan. Ketika Allah mengetengahkan misalnya kisah Nabi Muhammad, maka jelas nanti ya paman-pamannya ini akan jelas posisinya, apakah dia membela ikut dengan Nabi atau membenci Nabi, dan mana yang pengikut Nabi dan mana pengikut Abu Jahal. Begitupun juga saat Allah memerankan siapa? Nabi Musa, Nabi Ibrahim gitu. Itu semua akan begitu. Di sana ada atharihi at-tayyibah awil khabithah. Ada selalu dampak-dampak positif ataupun juga dampak negatif. Nah, kemudian ya'riduhu ala syaklin mawqif tarihiyyan aw qissatin hafilah bil ahdath. Allah selalu mengetengahkan kisah ini dalam ala syaklin mawqif, ya, muwaqif, ya, tarihi. Jadi selalu Allah menggambarkan ya sebuah kisah, sebuah pendidikan itu dalam sebuah
ya perjalanan sejarah yang di sana adalah kaya atas berbagai macam kejadian. Ya, jadi seperti modelnya di sini, ya, kayak sebuah konsep kehidupan yang di sana banyak model-model, banyak kaitan-kaitan dengan yang lain. Ya. Mauqif tarikh, gitu ya. Jadi kalau bahasa mauqif itu seperti bagaimana kalau ada istilah mauqif as-sayyarah, itu namanya terminal, mauqif as-sayyarah. Di terminal itu kan ada penumpang, ada supir, ada bis, ada pedagang, ada sekelompok orang yang punya hajat. Jadi selalu dihadapkan dengan begitu. Maka di sini ya'riduhu ala syaklin mauqif tarikhi au qissah hafilah. Ya. Bil ahdats au mauqi'ah bil haqq wal batil hakada. Sehingga nanti orang, ya, dengan apa yang dilihat, apa yang dirasakan, nanti akan muncul sikap, muncul pilihan, muncul perasaan. Gitu, para jamaah sekalian. Ya, jadi selalu begitu. Sentuhan pendidikan Allah lewat ayat-ayat itu selalu melibatkan, ya, melibatkan panca indera, melibatkan pengalaman, melibatkan kejadian dan peristiwa. Ya, sehingga itu nanti bisa diambil dan tentunya akan nampak di mana posisi sikap manusia tadi. Ya. Apakah nanti dia pengikut al-haq dan dia pengikut al-batil. Ya. Sama kayak saat ini gitu. Kita dihadapkan dengan dakwah. Ada kejadian, ada fakta, ada penguasa, ada masyarakat. Nah, ketika disampaikan dakwah misalnya, bagaimana reaksi, ya, masyarakat itu? Bagaimana tokoh-tokohnya, bagaimana penguasanya, itu selalu begitu. Ya. Jadi nanti pada akhirnya akan terbelah menjadi dua. Mana pengikut al-haq, mana pengikut yang batil. Ya. Nah, gitu. Jadi selalu nanti akan menunjukkan sikap sebagai bukti iman. Jadi Allah akan menguji sampai di situ. Nah, maka Raja Mas sekalian, wa min khilali hadil musyahid jami'an tataharraku al-akhlaq fi surah waqi'iyah wa yataharraku ma'aha qalbul insan. Sehingga apa? Melalui tayangan-tayangan sajian-sajian yang begitu komprehensif, ya. Jadi dihidupkan dalam sebuah komunitas sehingga nanti akan nampak, ya, bagaimana hati manusia menyikapi tadi. Masya Allah, ya. Jadi nanti si hati yang disentuhnya itu bagaimana tuh? Setelah dia melihat, setelah dia menyaksikan, setelah dia mendengar, setelah dia merasakan langsung. Jadi pendidikannya itu langsung menyentuh ke hati. Beda kalau hanya sebatas disampaikan begini, ini beda. Tapi kalau misalnya, ya, ada seorang anak, ya, kemudian dia misalnya ingin merasakan bagaimana rasanya jatuh. Ya, jatuh itu sakit. Ketika anak yang tahu bahwa jatuh itu sakit dengan anak yang tahu dan merasakan bagaimana sakitnya akibat jatuh, itu beda. Beda dengan yang hanya tahu saja. Tapi kalau yang merasakan, dia bisa sampai ke menyentuh ke hatinya. Itu hebatnya pendidikan Allah itu. Sebab kan hati ini sebagai pusatnya apa? Pusatnya ilmu. Hati inilah yang menjadi komando, ya kan? Dikatakan bahwa ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ya. Maka para jamaah sekalian, dari sini di mukaddimah ini sebelum kita bahas, ya. Jadi inilah model pendidikan yang sangat istimewa. Jadi kalau selama ini ada lembaga pendidikan atau proses pembelajaran tanpa melibatkan langsung objek pendidiknya dan peserta didiknya, yang ingin disentuh itu adalah hatinya, tanpa melibatkan model-model kehidupan tadi, itu nggak bakal sukses.
Ya. Maka libatkan anak-anak didik kita itu pada model-model yang dia langsung melihat. Dia langsung merasakan. Dia langsung mendalami dan juga terlibat dalam sebuah ahdath kejadian tadi. Jadi sudah tidak sudah tidak sudah usang lah gitu bahasanya ya. Sudah tidak pantas, tidak relevan kalau misalnya model pembelajaran pendidikan saat ini hanya sebatas membaca, menulis, latihan soal, atau dijelaskan, guru menjelaskan di kelas, selesai, yang penting anak tahu bisa mengisi soal. Itu sudah tidak zamannya, Pak. Ya. Nah, jadi model yang melibatkan kejadian, melibatkan panca indera, melibatkan pengalaman, hingga nanti kesimpulannya itu apa? Ada pada hati objek yang sedang dididik. Bagaimana perasaannya? Bagaimana sikapnya? Itu yang ingin Allah tunjukkan kepada manusia. Nah, maka di sini wa min khilali hadhil masyahid jami'an tataharraqul akhlaq fi surah waqi'iyah fayataharraqu ma'a qalbul insan wa yajisu fi khatimihi wa tamtali nafsahu bidawa'i at-ta'thir wal ta'athur wal qudwah. Jadi nanti kalau saya lihat dengan adanya model-model tadi ya, model siapa yang ya menjadi pemain ya kebaikan, pemain kejahatan, sikap munafik, itu nanti orang akan bisa memilih gitu, melihat langsung, menyaksikan langsung ya. Jadi dia punya pengalaman, ya. Kemudian juga dia punya teladan. Teladan nih siapa? Itu pendidikan. Ya. Jadi kalau tidak begitu ini sudah usang, Pak. Jadi di sini dikatakan wa yajisu fi khotirihi, ya, dalam khotir itu perasaan-perasaannya itu dia akan diperkaya dengan tuntutan-tuntutan, efek-efek yang baik begitu, teladan dan lain sebagainya. Nah, hadal manhaju alladhi irqadahu Allah Ta'ala fi Qur'anihi wa nafsahul manhaj alladhi yuriduhu li ibadihi. Inilah konsep, inilah jalan, inilah kurikulum. Nah, gitu bahasa. Inilah kurikulum Allah dalam mendidik siapa? Manusia. Maka jangan sekali-kali kalau ingin mendidik itu ya tidak melibatkan lingkungan, tidak melibatkan orang. Nah sekalian, ya, maka ini bagus sekali. Kalau ada anak didik misalnya 20, maka ada 20 model yang bisa dijadikan model dalam pendidikan. Kalau ada misalnya lingkungan, itu jadi model semuanya. Supaya dia langsung mendapatkan sentuhan, langsung mengalami ya at-tajribah. Nah inilah model bentuk yang Allah pilih dalam mengetengahkan kisah cerita yang ingin Allah sampaikan kepada manusia untuk mendidik hamba-hambanya. Yuridu minhum ayyataharraqu bihadil ma'alim wa talkamal akhlaq ala ardil waqi' wa ayyuhawwilaha ila mawqif wa ila amalin wa sulukin. Inilah jalan perjalanan gitu ya. Gitu. Etape yang mesti dilewati oleh para pendidik dalam mengarungi kehidupan ini. Gitu para jamaah sekalian ya. Nah, adapun amma gitu, antasbahal ma'alim wal akhlaq mujarrad buhut nadhariyah tadrusu wala tadrus. Kalau ada model pembelajaran akhlak atau juga akidah yang hanya sebatas konseptual, hanya sebatas teoritis, yang tidak menanamkan tidak melibatkan pemahaman, tidak melibatkan pengalaman, fadzalikal iflas fit tarbiyah. Itulah yang disebut dengan kebangkrutan dalam pendidikan. Kata beliau, al-iflas itu kebangkrutan. Kalau kita jual beli ya, pedagangnya sampai bangkrut, waduh sudah. Berarti apa? Modalnya habis. Dagangannya sudah nggak ada. Bahkan lapaknya sudah dijual, Pak. Itu namanya bangkrut. Nah, ini disebut dengan apa? Al-iflasu fit tarbiyah. Wal jahlu bi ahdafil kitab al-aziz.
termasuk golongan yang bodoh dalam memahami, mengaplikasikan kitab Quran Al-Aziz. Nah, begitu para jamaah sekalian. Nah, maka oleh sebab itu wa min bainal ma'alim Qur'aniyah wal akhlaq al-islamiyyah ar-rajulah tilka sifat al-jamal kulli sifat asy-syaraf min intizazi bin nafsi wa ihtiram laha wa syu'ur amik bi'alil wajib mahma kallafa sahibahu min ta'bid. Nah, para jamaah sekalian, dari sinilah maka sebetulnya kitab ini ditulis. Jadi memahami konsep rujulah itu bukan sebatas seksualitas, bukan hanya sebatas ini feminim, ini maskulin, bukan. Kalau kita sudah menggunakan kalimat rujulah itu sebetulnya satu istilah yang memposisikan tentang kemuliaan, keistimewaan, derajat yang mulia, itu rujulah. Jadi kalau mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu lebih kepada titel sebetulnya. Ya, lebih kepada kemuliaan, lebih kepada kepemimpinan, bukan sebatas terkait dengan seksualitas. Oh, ini laki-laki, oh ini perempuan, bukan. Ya. Maka ini penting. Maka rujulah begitu ya. Jadi maknanya begitu. Sekalipun makna aslinya rojul itu apa? Laki-laki. Gitu. Rojul itu adalah laki-laki. Tapi konsep rujulah ini lebih kepada kemuliaan. Gitu ya. Maka ini adalah ihtiramun bi'ada'il wajibat mahma kallafa. Jadi rujulah ini adalah tuntutan-tuntutan yang bebannya itu pada kaki sehingga dia capek gitu. Nah, kenapa nanti kewajiban nafkah itu kepada rojul, betul ya? Nggak ada wanita itu dapat kewajiban mencari nafkah, nggak ada. Ya, kewajiban wa 'alal mauludi lahu rizquhun wa kiswatuhun. Jadi kewajiban suami itu dia memberi pakaian, makanan, tempat tinggal, itu adalah rujul. Maka ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Maka derajat kualitas kepemimpinan lelaki itu dia di atas istrinya. Ya. Ini ya para jamaah sekalian. Maka wa kadzalika idza ma tataba'na ma'alim ar-rujulah wa lawajadnaha sifah asasiyah fil fard daruriyatan lah. Bal hiya asas fi taqwil mujtama al-mutaqaddam al-muhtadar al-aziz ahlah. Jadi dari sini nanti para jamaah sekalian ya, pada sifat rujulah tadi kepemimpinan inilah yang menjadi pondasi bangunan individu ya, dan akan membentuk keluarga, akan membentuk masyarakat, bahkan negara. Jadi pondasinya di sini ya, bal hiya asasu fi takwinil mujtama' al-mutaqaddam al-muhtadar al-aziz ahli. Lidzalik fa idza tamalat anasir rajulah fi sya'bin min asy-syu'ub faqad tahayya lil wuhub. Jadi kalau ini sudah disiapkan pondasi-pondasi ini, maka akan kokoh bangunannya, akan tinggi peradabannya. Ya. Wa tahtabazil nuhur, bahkan ini sudah menyiapkan apa? Kebangkitan umat. Itu. Jadi sebetulnya apa? Untuk melihat ya, untuk menilai ya standarisasi sebuah bangsa, sebuah masyarakat itu bukan dilihat dari ya kemuliaan-kemuliaan yang lain, kayak jumlahnya, bukan. Pangkatnya, titelnya, bukan. Ya. Jadi kalau kita ingin menilai sebuah bangsa, sebuah masyarakat, itu dinilai dari bagaimana tingkat pemahaman setiap individu rojul kepada rujulah. Gitu. Individu laki-laki kepada makna kepemimpinan yang melekat kepadanya, itu menjadi patokan. Ya. Maka kalau sudah pemahaman itu hilang, bahkan tidak ada, ya sudah. Coba lihat saat ini, banyak rojul yang tidak memahami rujulah, apa akhirnya? Ya tadi menjadi sampah masyarakat,
ya, sejak muda sudah jadi ya sampah. Coba lihat, ya, mentalnya sudah mental pengemis, mentalnya mental ya minta-minta, mentalnya mental di jalan. Yang bahaya mentalnya mental penjahat. Siapa kejahatan terjadi? Itu laki-laki. Banyaknya laki-laki. Ini bahaya efeknya begitu. Bahkan mentalnya mental maling, mentalnya korupsi. Ya, itu mental. Coba Pak, ya, kalau laki-laki tidak memahami makna rujulah, ya, dan lebih jauhnya apa? Makna rujulah itu makna kedekatan seorang laki-laki kepada Allah dalam menjalankan syariat, itu rujulah. Jadi semakin taat lelaki itu kepada Allah, semakin dia menjalankan syariat Allah, itulah rujulah al-haqiqiyah. Gitu. Ya. Tapi sebaliknya gitu. Ya, kalau dia sudah tidak memahami siapa dia, bagaimana ketaatan kepada Allah, maka itulah lelaki yang tidak paham tentang makna rujulahnya. Gitu. Jadi para jamaah sekalian, ini penting untuk dipahami gitu ya. Sebab pintu-pintu kejahatan itu 2 kali lipat kalau ya pelakunya itu adalah rojul. Ya, coba para jamaah sekalian, contoh saja misalnya, kalau rojul tidak paham rujulah, maka dia saat menjadi suami pasti dia akan ngasih makan, ngasih pakaian, ngasih tempat tinggal kepada istrinya dengan yang haram. Bayangkan, seorang anak dikasih makan dengan yang haram, maka itu dalam sel tubuhnya akan nabata minal haram. Rumahnya yang dia dapatkan dari yang haram, maka dia jelas akan menaungi anak istrinya dengan yang haram. Ya, maisyahnya, ya, kehidupannya, nafkahnya, gajinya saat yang haram, maka dia akan ngasih ke orang tuanya yang haram. Lebih jauhnya saat dia memimpin tapi dengan modal uang, ya, mengelola negara dari yang haram, ya sudah. Ya, kalau sekalian, siapa yang neken kebijakan-kebijakan rujulah? Ya. Pemimpin negara ini nggak pernah perempuan, ya, ada sekali, gitu. Ya. Tapi banyaknya laki-laki. Ya. Tapi konsepnya bukan di situ. Konsepnya adalah pada ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas dalam Islam kan perempuan nggak boleh jadi pemimpin, apalagi pemimpin publik, ya. Gitu. Nah, maka kaum muslimin rahimahullah, di sini yang disebut dengan miqyas. Jadi kalau kita mau menilai, mau menjadikan patokan, mau melihat parameter sebuah masyarakat, maka dilihatnya adalah tingkat pemahaman lelaki itu terhadap siapa? Ketaatan kepada Allah. Inilah mafhum rujulah. Nah, maka wa min huna fa in ahammal furuq allati tumayyiz al-muslimin fi awal amrin wa fajr hayatihim al-muslimil yawm khuluq, ya, ar-rujulah. Nah, ini penting. Jadi yang membedakan, hal penting yang membedakan, ya, sehingga terlihat pemisah antara muslim dengan yang lainnya itu pada khuluq, akhlaknya seorang rujulah. Ya. Jadi sikap, akhlak, tingkah laku rujulah ini yang mesti menjadi patokannya. Ya. Kemudian juga tatajalla hadhihi rujulah fi sayyidil khuluq wa habibil khalqi sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu rabbi wa salamu alaihi. Siapa teladan, contoh, ya, tipologi atau tipe rujulah, yaitu siapa? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu rujulah yang sejati. Ya, maka kita kalau mau memahami tentang bagaimana rujulah itu, ya lihat bagaimana sirah nabawi. Bagaimana beliau saat menjadi kepala rumah tangga. Bagaimana melihat beliau saat menjadi pengusaha. Bagaimana melihat beliau saat menjadi kepala negara. Bagaimana melihat beliau saat menjadi pemimpin pasukan dalam jihad. Ini yang dilihat Nabi Muhammad bukan hanya pada maulid saja.
Maulidnya diangkat-angkat tapi konsep hidupnya nggak dipakai. Ya, setiap maulid semua dari mulai tingkat ya atas pemimpin kita sampai tingkat bawah memperingati maulid Nabi. Tapi dalam kehidupannya nggak ada contoh Nabi. Ya, pegawai-pegawai membiasakan budaya suap menyuap, ya, memanipulasi anggaran, memanipulasi ya proyek, apa itu? Ketika jadi kepala rumah tangga, ya selingkuh, maksiat. Ketika jadi ayah, kemudian dia ya tadi ya keras kepada anaknya dengan tindakan-tindakan yang tidak dicontohkan Nabi. Lihat di mana rujulahnya? Ya, insya Allah. Nah ini, maka di sini dikatakan ya tadi, ya, bahwa ternamal asr al-islamil awal biman kanu hamatu syarab wa izzatul majdi wa unwanil rujulah. Jadi pada kehidupan awal ya itulah ya prototipe yang sangat bagus, yang sangat istimewa saat Allah mencontohkan bagaimana kehidupan rujulah ada pada sosok siapa? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah ini fahayatuhu sallallahu alaihi wasallam kulluha silsilah min madhahir rujul al-hikmah. Nah, dari sana nanti apa? Kehidupan Nabi bagaikan silsilah, bagaikan mata rantai yang terus berkesinambungan. Dari Nabi silsilah itu dilanjutkan kepada siapa? Khalifah Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali, terus ya sampai kepada Utsman. Oh, itu silsilah rujulah. Lihat, estafet kepemimpinannya nggak pernah putus. Asyidda'u 'alal kufar, ruhama'u baik. Itu silsilah rujulah itu. Jadi kalau saat ini ada pemimpin yang apa? Asyidda'u 'alal muslim, ruhama'u 'alal kufar, nah itu sudah putus silsilahnya. Kalau saat ini ada kepemimpinan yang tidak menjaga rakyatnya dari apa? Makanan minuman yang haram, itu sudah putus rujulahnya. Kalau ada pemimpin hari ini yang tidak menjaga darah kaum muslimin, menetes bahkan Filistin begitu sampai ya diratakan Gaza itu oleh Israel, itu nggak ada rujulahnya. Gitu ya. Rujulahnya sudah tidak ada. Jadi rujulah yang silsilah tadi sejak zaman Nabi itu terputus sampai siapa? Abdul Majid II di Khilafah Utsmaniyah. Setelah itu ya tidak ada rujulah yang tampil bisa menjaga kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Ya. Kalau bukan rujulah apa namanya? Ya, insyaallah. Nah, ini beriman sekalian. Jadi inilah ya. Jadi sejak Nabi Muhammad SAW terus ya ini silsilah. Ya. Silsilah min madhahir rujul al-hikmah wal butulah al-khaddah min man hatta qabdahu Allah taala ilaihi lam yatruk sarwah kama fa'ala du as-sultan innama khallafa mabadil khalidah ala mabadil dahr. Terus kekuasaan kepemimpinan itu diestafetkan kepada siapa? Generasi setelahnya. Masya Allah ya. Nah ini kama robba rijal yar'aunaha gitu ya. Sebagaimana ya wa yanshuruna hatta sarat ya ar-rujula ala ru'usihim tajan min tijanis syarab. Sampai kepemimpinan itu terus ya. Taj gitu ya, mahkota yang diestafetkan. Jadi kepemimpinan mahkota yang diestafetkan. Wahilatan min hilafil fakhar wa syi'aran min syaril mazi wa tarikh ayu syahid lahu. Inilah ya bagaimana rentetan ya kepemimpinan rujulah dalam Islam yang begitu indah, begitu mulia dan begitu hebat. Coba lihat sampai-sampai tidak ada wanita yang dilecehkan. Ada satupun wanita yang dilecehkan Yahudi langsung diajak perang ya. Milkul Madinah khailan agzu bihi fi sabilillah. Aku punya keinginan ini kota Madinah dipenuhi oleh kuda-kuda perang. Ya. Nah, kalau itu sudah aku miliki, maka kuda tadi akan aku pakai berjihad di jalan Allah. Itu sahabat yang kedua. Wa qala akhar, kemudian sahabat yang mengatakan
atamanna ay yakuna li mil'ul alfu abdin. Aku ingin punya 1000 budak hamba saya yang akan aku bebaskan, akan aku merdekakan ibtigha'a mardatillah, untuk mendapatkan ridhonya Allah. Itu kata sahabat yang ketiga. Ya. Wa akhadha kullu minhum yadhuru ma yatamanna wa amirul mu'minin yudirun niqash bainahum. Begitulah bagaimana Amirul Mukminin saat itu Umar bin Khattab berdiskusi dengan sahabatnya. Tsumma tawajjahu ila qailin. Kemudian para sahabat tadi menyampaikan pertanyaan. Famadza tamanna anta ya Amirul Mukminin? Lantas engkau punya harapan apa? Engkau punya harapan apa kalau begitu, Amirul Mukminin? Apa? Qala Sayyidina Umar bin Khattab, atamanna mil'u hadzal masjid rijalan amsal Abi Bakr As-Siddiq. Saya hanya satu punya keinginan, ya, Masjid Nabawi ini dipenuhi oleh laki-laki semodel Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu yang diinginkan oleh Umar bin Khattab. Nah, kemudian para sahabat kan nanya lagi, kaifala tamanna Amirul Mukminin Umar? Ya. Bagaimana mungkin begitu? Ya, engkau menginginkan harapannya begitu, ya. Nah, gitu. Kenapa bukan engkau saja? Kenapa engkau menyebut siapa? Sayyidina Abu Bakar. Nah, gitu ya. Kemudian di sini singkat cerita beliau menyampaikan alasannya, ya. Sebab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq inilah salah seorang sosok pemimpin, sosok lelaki yang dimintakan doanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah dengan doa begini, Allahumma a'izzal Islam bi ahabba ar-rajulaini ilaika thumma tala dzalik mawqifu fil hijrah wa yuraha min mawaqif al-khalil al-masyhur. Ya. Jadi memang Rasul sempat meminta, ya Allah muliakan Islam ini dengan mencintai dua lelaki. Ya, di antaranya siapa? Dua lelaki tadi, Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Dua pemimpin inilah yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dan dengan kedua pemimpin Islam sampai kepada kita. Tidak ada yang menemani, yang diminta untuk menemani siapa? Baginda Nabi kecuali Abu Bakar. Sayyidina Ali ada nggak? Ada. Yang lain ada nggak? Ada, tapi tidak diminta. Maka beliau mengatakan, inilah ya kepemimpinan yang didambakan oleh aku. Siapa? Sosok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, gitu ya. Dan beliau jelas ya sejak awal. Nah, di sini dikatakan ya, kaifalan yatamanna Amirul Mukminin Umar radhiyallahu dzalika wa huwa alladzi la yakadu yu'lin islamahu wa yara al muslimin bi dinihi wa ihtifa'in aqidatihim hatta qala ya Rasulullah alasna 'alal haqq wa huwa 'alal batil. Ya. Nah, ini. Jadi sebetulnya kalau mau dibandingkan sosok-sosok sahabat ya yang pantas diharapkan oleh siapa? Sayyidina Umar banyak. Tapi kenapa beliau memilih sosok Abu Bakar Siddiq? Sebab beliaulah yang menemani hijrahnya Nabi, membela, mendampingi, ya. Bahkan masih ingat kisah saat beliau dipatuk ular, dipatuk kalajengking, itulah ya. Rasul langsung menyampaikan kepada Allah, ya Allah, satukan nanti aku dengan kekasihku ini di surga. Dari Abu Bakar. Ya, beliau tidak mengeluh, hanya menahan rasa sakit sampai tetesan air matanya, ya, kemudian menetes ke pipi dan ke mata Nabi hingga beliau terbangun. Sampai ditanya, ada apa? Baru beliau menjelaskan, insyaallah. Padahal kakinya sudah menahan rasa sakit pada Allah. Ya, inilah yang bi'ahab birrajulain ilaika, ya. Dua kekasih yang senantiasa ya dijadikan sebagai contoh kepemimpinan. Innamal rajula al-haqiqi allati la uyu'ah fiha wa la takhannas wa la yadhub sahibahu subbabah wa la yalta' hayyaman wa la yafqad rajuliyah. Nah, ini ya. Jadi innamal rajula al-haqiqi allati lam tahruj an kauniha an imtithal lamma ja'a bihi rasul. Fi jumlah fa inna rajula ma'lam bariz min ma'alimiddin al-Islam al-hanif. Ya, jadi
Jadi sikap ya. Jadi kalau kita mengatakan rujulah itu adalah lebih kepada sikap kemuliaan. Jadi bukan hanya sebatas jenis gender seksual bukan, tapi lebih kepada ungkapan-ungkapan kemuliaan di balik makna rujulah itu ada kemuliaan. Insyaallah mudah-mudahan nanti kita akan lanjutkan, nanti akan saya ya sharekan ini ke panitia supaya bisa dipakai. Nggak usah banyak-banyak, di fotokopi aja. Misalnya ini kan ada berapa halaman. Jadi fotokopi 10 halaman saja dulu misalnya. Ya, nggak usah semuanya. Ada 182 ya, halaman. Tapi di fotokopi ya 5 atau 10 halaman dulu boleh sambil nanti kita nggak banyak. Tapi kalau mau satu kitab lebih bagus. Nah ini ada 182 halaman. 182 halaman. Nah, ini bagus sekali buat kajian-kajian parenting keayahan. Ya bukan hanya ayah Edi tapi ayah. Ya keayahan. Baik, para jamaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena memang hari ini juga banyak kegiatan yang akan kita tunaikan. Mudah-mudahan ya termasuk kita akan masirah untuk mewujudkan membela saudara kita di Palestina yang sampai hari ini sudah mau ya dari sejak bulan Oktober ya, ini sudah Mei, mau 6 bulan lebih ya. Insyaallah ini kejahatan Zionis ya yang sama sekali tidak ada rujulah pemimpin-pemimpin kaum muslimin, tidak menampakkan rujulah gitu. Ya gitu. Nauzubillahi min dzalik. Baik, para jamaah sekalian, mudah-mudahan ya ini kajian pagi ini nanti dilanjutkan ya saja dengan kitabnya kalau bisa kita fotokopi. Mau 10 halaman dulu, 20 halaman itu. Baik, para jamaah sekalian, kalau tidak ada yang disampaikan lagi, ya, mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini kita awali dengan ya senantiasa membahas kajian kitab dan kita tutup juga dengan membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.